Hai kalian, apa kabar kalian? Tetap semangat ya, yang pastinya jaga kesehatan and then be strong. Oke, hari ini saya ingin membahas tentang gimana caranya kita nih harus bersyukur dan terus berbahagia dengan kehidupan kita. Karena teman-teman semua gini, banyak orang yang mengeluh, 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 dan mengeluh dengan apa yang kita jalani hari ini. Terkadang membuat kita nih, Tuhan kok kita gini-gini aja, Tuhan kok kita nggak ada peningkatan, kok Tuhan saya makan hari ini cukup hari ini habis dan tidak ada peningkatan seperti orang lain yang kita lihat di sosial media. Kadang mereka upload tentang uang, kinerja mereka dan lain-lain, dan kita gini-gini aja. Guys, please sadar bahwa apa yang kita rasakan jalani saat ini, orang lain juga menginginkan seperti kita tanpa kita sadar. So, di sini saya hanya ingin mengingatkan kita semua, teman-teman pekerja migran yang ada, walaupun kalian memang majikan kalian agak mulut-mulutnya nggak terkontrol atau gimana, selama kalian tuh masih terima gaji, kalian tuh bisa makan masih cukup, terima gaji setiap bulan. Kalau tuh majikan kamu banyak-banyak ini, dengar aja, keluar masuk di sini, keluar di sini, yang penting kalian tetap terima gaji dan ada uang selama majikan tidak jahat, tidak mukul dan lain-lain. Kalau itu sudah di luar batas, dilaporkan. Jadi buat teman-teman semua, kenapa kita galau? Karena memang dari hati kita nih terkadang datang pikiran-pikiran, dari pikiran ke hati, hati akhirnya ke jiwa, raga kita lemah, lemas. Kita nih nggak pernah mencapai sesuatu, guys. Yang penting kita terus berusaha, yakin bahwa usaha kita ini tidak akan pernah mengkhianati. Hasilnya pasti ada nanti. Terus bersemangat. Jadi saya mau ceritakan juga ini ya. Ini pribadi saya, teman-teman semua. Saya tidak akan menceritakan orang lain selain kehidupan saya. Pernah mungkin di sini di konten-konten sebelumnya saya pernah curhat tentang anak saya yang masuk LPK dan mengundurkan diri, dan dia melanglang buana, teman-teman semua. Dia masuk LPK mau magang tahun 2021. Ya, 2022 dia masuk LPK dan mengundurkan diri karena ada sesuatu dan lain hal yang membuat dia juga belum siap. Mungkin lulus SMA saya langsung masukin LPK mau ke Jepang, ya belum siap lah gitu ya. Dan dia ke kampung Inggris, ke Diri, belajar di sana selama beberapa bulan. Dari Jepang pindah ke Inggris, guys. Jadi saya tuh galau terus, gimana nih caranya untuk anak ini tetap upgrade kehidupannya, tidak hanya nganggur-nganggur gitu. Udah di Kediri, saya bilang ya siapa tahu ke depan bisa ke Makau dengan bahasa Inggris, atau ke Hong Kong gitu ya. Karena kan sekarang juga nanti akan dibuka untuk Hong Kong ya, mungkin bahasa Inggris diperlukan gitu ya. Saya udah menyimpan dalam-dalam untuk ke Jepang, tapi yang sebenarnya saya tuh suka banget anak saya tuh ke Jepang gitu. Dari awal dia masih sekolah SMK, saya udah wanti-wanti bahwa kalau kamu lulus masuk LPK, dan akhirnya dia mengundurkan diri setelah hampir 3 bulan dia belajar di LPK, atau enggak ya udah, saya udah kubur dalam-dalam, dan saya bilang Tuhan, terserah Tuhan aja. Selesai dari kampung Inggris, teman-teman semua, dia pulanglah liburan ke Manado, ke tempat kita, ke rumah kita, ke keluarganya ya gitu. Selesai baru 1 bulan di Manado, dia langsung ke Bali. Saya bilang terserah Anda, yang penting Anda bisa hidup gitu. Tapi secara manusia, saya sebagai orang tua, teman-teman semua, saya stres. Secara manusia saya stres, pengen orang lain, anak-anak orang lain udah di Jepang, udah di Korea. Kalau kamu nggak kuliah, ya udah kamu harus jadi pekerja migran. Karena di pikiran saya nih ya, tapi kita kan beda-beda ya, orang tua please beda-beda pikirannya. Anaknya suka jadi PNS, suka jadi apa. Kalau saya enggak, saya mau anak saya jadi pekerja migran, karena saya udah ngerasain jadi pekerja migran seperti apa. Kenapa? Yang satu, pekerja migran itu yang penting kita tahu bahasa, kita skill bisa, oke, diterima di negara tujuan. Dan kita di luar lebih dihormati dibanding di dalam negeri. Ini buat saya. Kedua, gajinya guys.
ya, gaji. Anda mau jadi PNS golongan berapa? Maaf, disclaimer ya, kalian, saya tidak meremehkan yang jadi pegawai apapun di Indonesia. Tapi buat saya pekerja migran bisa sangat membantu banget dari gaji yang ada gitu. Jadi itu menurut saya ya teman-teman semua. Dan akhirnya dia ke Bali, saya bilang ya Tuhan terserah Anda aja gitu ya. Tapi saya sebagai orang tua tetap memberikan dia semangat, spirit dan lain-lain walaupun udah gitu ya. Tapi saya bilang please, saya kan panggil dia Koko gitu dong, gitu. Kok terserah kamu, kalau kamu mau pilih apa silakan. Jadi dia di Bali dia masukin lamaran ke hotel, restoran. Anda kalau SMK jurusan tata boga atau pariwisata ya cepat dong untuk masuk gitu ya. Apalagi persaingan sekarang di Indonesia tidak mudah teman-teman semua. Harus ada sertifikat pelatihan dari mana, dari hotel mana ya, otomatis Anda akan diterima. Tetapi kalau tidak ada pengalaman ya, Bapak Sombayang, maaf tunggu dulu, masih banyak yang lebih dari Anda. Dan dia kasih masuk di restoran lah apa, semua di Bali. Tidak ada panggilan saudara-saudara karena dia lulusan SMK kelistrikan, jauh banget dari kelistrikan Anda masuk dari kelistrikan masuk di restoran atau di apa ya namanya perhotelan, no way. Kalau dirimu mau jurusan apa terus Anda masuk LPK belajar bahasa itu enggak, terserah gitu, tetap diterima. Kalau di Indonesia enggak, Anda harus ada jurusan-jurusannya gitu. Dan tahu enggak, setelah berjalan 5 bulan di Bali, dia terus ngomong gini sama saya, Mam, saya angkat tangan, saya menyerah. Benar apa kata Mama? Ternyata di Indonesia itu harus ada orang dalam. Harus ada orang dalam baru bisa kerja kita. Dan harus good looking dan lain-lain. Saya angkat tangan, Mam, saya menyerah. Saya akan masuk lagi di LPK untuk belajar bahasa Jepang. Dan saya bilang, saya sempat ya tarik ulur dong. Saya bilang, aduh sorry ya kok, saat ini Mama belum ada uang. Gimana ya, nanti aja lah, kamu puas-puasin dulu cari jati dirimu gitu. Dan akhirnya dia bilang, gak usah Mam, buang-buang waktu ini. Saya janji serius, saya akan masuk LPK dan saya akan belajar sekuat tenaga saya sampai saya berangkat. Ya, dia ngomong gitu. Saya sebagai orang tua yang tadinya kayak, enggak lah, biarin dulu gitu, tapi dia yang ngotot. Dan akhirnya saya cari LPK dan sekarang dia sementara belajar di Surabaya di LPK. Jadi dia ambil kemarin waktu tahun yang lalu mau magang, sekarang ambil SSW atau program TG gitu, profesional, bukan lagi magang. Dan tadi saya cetan sama admin di LPK, dia bilang gini sama saya, Bu, anakmu tuh luar biasa, dia baru masuk padahal belum lama, dia yang banyak menjawab, bahkan hiragana, kitakana tuh kan hiragana, tulisan atau membaca, pokoknya gitu-gitulah Jepang, dia bisa gitu katanya. Bahkan sensei itu guru, bisa gitu. Terheran-heran sama dia padahal dia baru. Dia kan udah ada basic, udah pernah belajar gitu. Dan dalam hati saya, ya Tuhan, bertahun-tahun saya doakan ini untuk dia bisa belajar yang sesungguhnya. Baru hari ini saya dengar dari gurunya, dari admin, dari LPK ngomong seperti itu, bahwa anak ini luar biasa. Ini pun belum dijawab dia akan berangkat atau walahu alam, tetapi saya udah senang. Artinya apa teman-teman semua? Ini aja Tuhan udah tunjukkan bahwa selama ini doa-doa kamu yang kamu panjatkan, mulai sedikit-sedikit ada titik terang gitu. Jadi teman-teman semua, buat kalian yang mungkin ada permasalahan beban hidup ini yang terkadang bikin kita pusing, so semangat. Ayo, let's go. Kita pasti bisa. Jangan sayang diri. Sayang diri itu kayak mengeluh, dikit-dikit mengeluh. Saya kalau tentang pekerjaan, teman-teman semua, saya nggak pernah ada mengeluh apa. Pengeluhan saya di dalam hidup ini hanya anak saya nih. Saya sering mengeluh, tapi ketika itu
saya lepaskan semua pengeluhan saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan, saya pasrah, terserah Anda aja. Tapi sebagai orang tua, saya menginginkan anak ini menjadi pekerja migran di Jepang. Dan itu saya afirmasi setiap hari. Kadang terasa mustahil, teman-teman semua. Kadang saya pikir, Tuhan, ini nggak mungkin, ini Tuhan, nggak mungkin. Tapi saya percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini anak ini sementara belajar, dan dia semangat, tidak seperti yang dulu. Dulu aja kalau dia ke LPK mabuk loh, teman-teman semua. Karena kan dia baru 19 tahun waktu itu dia masuk LPK itu di Manado. Ya sekarang, ya udah agak dewasa, dia bilang, ini Mam, udah cukup saya jalan-jalannya, udah cukup saya main-mainnya. Sekarang saya akan fokus di umur U21. Saya bilang, ini kan lagi Hiporia Timnas Indonesia lagi. Oh, mantap-mantapnya saya bilang. Timnas aja U23 mereka tuh baru umur 21 udah menghasilkan miliaran. Maksudnya kita memberikan spirit buat anak kita, bukan kita membanding-bandingkan, enggak. Lo kalian ini yang diberikan privilege, apalagi dirimu sayang. Mama ini sementara di Hong Kong, kesempatan dirimu ambil ini. Walaupun saya nggak ada uang, saya gaji saya habis ini bulan, habis lagi, cari lagi bulan depan, gak apa-apa, yang penting kamu berhasil. Benar nggak sih kita sebagai orang tua? Hanya itu doang gitu. Jadi teman-teman seperti itu. Dan di sini saya hanya bilang ke teman-teman semua lewat video ini bahwa jangan mengeluh apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, yang mungkin orang lain tuh pingin kayak kita loh. Apa yang kita ada kan kata-kata itu, apa yang kita keluhkan itu sementara orang lain perjuangkan. Gila nggak tuh gitu. Jadi gimana nih biar spirit kita nih tetap semangat gitu, walaupun memang kadang ya ada cooling down, up down mental kita gitu, tapi semangatlah, semangat. Semasi kita masih sehat, masih kuat. Saya sampai hari ini, kenapa saya bilang saya tuh kalau di dunia pekerjaan saya nggak pernah takut, saya nggak pernah apa. Yang menjadi kekhawatiran saya hanya keberhasilan gimana nih ke depan, agar saya nih ada penggantinya gitu, regenerasi. Saya bilang ke anak saya, ke depan saya nggak ada lagi, ada kamu bisa bantu teman-temanmu. Bahkan saya bilang, kalau kamu di Jepang, ke depan kamu lihat temanmu dalam pergumulan, mungkin temanmu di dalam tekanan, mungkin temanmu dicurangi oleh agensi atau PT, kan ada mama. Kita sama-sama kerjasama untuk bantu orang lain. Ada kamu bisa laporin ke mama gitu. Kalau kamu lihat temanmu yang mungkin di aniaya atau kita nggak tahu gitu ya, pokoknya yang dicurangi, kita lapor ke BP2MI, ke Kemenaker. Saya pun teman-teman semua tak ajarin anakku untuk cara menolong teman-teman gitu. Jadi saya tuh lagi berpikir ke depan kalau saya udah nggak ada, minimal ada regenerasi yang untuk menggantikan hidup saya. Itu saja buat goal hidup saya gitu teman-teman semua. So buat kalian yang mungkin majikannya agak aneh, udah, yang penting kalian tetap terima gaji, enjoy di dalam rumah, kerjakan yang menjadi hak kita. Yang selanjutnya udah nggak usah dipikirkan gitu. Nggak usah jangan terlalu tegang gitu maksudnya teman-teman semua. Jikalau ada kritik, saran di video apa lagi yang saya mau buat, tolong please dong komen kalau kalian dengar video ini, biar saya juga lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya gitu. Apa ya, buat ide gitu, maksudnya saran buat kalian, apa sih Kak, yuk bahas ini atau bahas itu tentang penempatan pekerja migran atau kasus-kasus ini dan itu gitu ya. Jadi tetap jaga diri, jaga pergaulan, yang utama jaga kesehatan. Oke, tetap semangat. God bless. Bye-bye.